Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini aku mau review buku Video kali ini aku mau bikin review buku tentang psikologi sosial. Nah, buku psikologi sosial ini yang menurut aku ini worth it banget buat kalian pelajari, buat kalian cerna dengan mudah gitu ya, karena ini buku psikologi sosial dari Robert Baron dan Endon Byrne ya. Ini edisi 1, ini ada edisi 1, ada edisi kedua ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas yang jilid 1 dulu ya guys ya. Dan for your information nih, aku dulu waktu S1 beli buku ini tuh beli di Gramedia Matraman kalau nggak salah ya, di Salemba. Itu lumayan ini banget ya, effort banget buat nyari buku ini, karena jilid 1, jilid 2 agak susah juga ya gitu. Tapi selama aku belajar tentang psikologi sosial, fenomena-fenomena sosial yang ada di psikologi, pas baca buku ini tuh bener-bener yang kalimat-kalimat yang dikasih sama si Baron and Byrne ini kayak gampang banget gitu buat dicerna sama kita nih, khususnya mungkin kalian nih mahasiswa psikologi, atau mungkin kalian bukan mahasiswa psikologi tapi pengen tahu gitu kan fenomena psikologi sosial gitu di psikologi apa aja sih gitu kan. Nah, kita bahas satu persatu ya dari bab pertama di buku ini ya. Bab pertama di buku ini dibahas mengenai bagaimana kita berpikir tentang orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau aku baca buku ini tuh kayak gampang banget ini dicernanya. Jadi ini tentang gimana sih kita berpikir tentang orang lain dan berinteraksi sama orang lain, karena nggak cuma anak psikologi doang ya, tapi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan berinteraksi dan berkomunikasi atau ketemu sama banyak orang gitu kan. Nah, kemudian di subbabnya ini bagaimana dijelaskan juga sama Baron and Byrne ini tentang definisinya. Terus psikologi sosial itu kayak memfokuskan pada perilaku individu, penyebabnya, memahami penyebab dari perilaku sosial dan pemikiran sosial. Nah, ini teori yang menurut aku familiar banget ya. Jadi kayak ada teori tentang, aku ingat banget dulu dosen aku namanya Pak Binsar, dia tentang bagaimana kita memahami penyebab dari perilaku sosial yang terjadi di masyarakat atau di orang lain gitu. Kalau nggak salah itu ada variabelnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu-gitu deh pokoknya. Nah, perspektifnya juga dibahas di buku ini. Terus kayak fenomenanya, contoh kasusnya ini lengkap banget di sini gitu kan. Terus metode atau korelasinya gitu kan. Nah, terus ini tuh di sini juga dijelasin tentang kayak teknik pengecohan gitu ya. Pengecohan apa sih? Pengecohan dimana pengecohan ini merupakan teknik dimana si peneliti menahan informasi tentang tujuan atau prosedur studi yang dilakukan pada orang lain. Jadi si peneliti itu sebenarnya lagi meneliti nih, lagi melihat perilaku orang lain itu kenapa sih bisa kayak gini, kenapa sih orang itu berbuat seperti ini gitu. Tapi dia menyembunyikan atau mengecoh seperti tidak terlihat. Dia tuh sedang mengamati, sedang sedang mengobservasi perilaku orang tersebut. Jadi dijelaskan sedetail itu gitu ya. Ini di bab pertamanya, dimana tentang kita berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di bab keduanya ini juga yang aku suka banget nih materinya, tentang persepsi sosial. Jadi persepsi sosial itu bagaimana memahami orang lain. Tentunya kita juga kayak sering nih di masyarakat atau di lingkungan sosial gitu, kayak kita mempersepsikan orang ini kenapa sih gitu kan,
orang ini kenapa sih kok berbuat seperti ini gitu kan, atau kenapa sih orang ini melakukan hal ini, hal itu dan sebagainya gitu. Begitupun orang lain mempersepsikan diri kita, kenapa sih kok Lina yang saya kenal seperti ini, kenapa sih si A yang saya kenal kok seperti ini gitu. Kita mempersepsikan tiap individu, tiap orang yang kita lihat itu pasti berbeda-beda. Nah, di bab 2 ini, di persepsi sosial, di sini Baron and Birney ini menjelaskan tentang komunikasi nonverbal gitu kan. Jadi ada komunikasi antara individu ya, individu yang melibatkan bahasa non lisan. Ini menarik banget loh guys. Jadi bahasa non lisan ini seperti ekspresi wajah. Jadi oh kenapa sih nih orang hari ini kayak lagi bete ya, kita nggak perlu bilang atau semua apa, atau kita nggak perlu menjelaskan bahwa hari ini kita lagi bete atau lagi ngeselin atau lagi jengkel sama sesuatu, tapi dengan melihat ekspresi wajah aja kita bisa melihat oh nih orang kayaknya lagi sedih nih, lagi bete nih gitu kan, atau dari eye contactnya gitu kan. Dari eye contactnya di sini dijelasin nih. Ini bekas stabilo aku dulu waktu S1, aku suka banget baca buku gitu kan. Jadi di bold in ya, teori yang memang kayaknya nih berguna banget gitu kan. Gitu. Nah, selain ekspresi wajah juga kita bisa lihat nih dari sini kontak matanya, terus gerak tubuhnya, body language gitu kan, gesturnya. Oh nih orang kenapa sih kok mungkin gesturnya seperti ini gitu kan, menandakan apa sih, perilakunya seperti apa dan bagaimana, ini kelihatan banget. Nah kemudian satu teori yang sampai sekarang aku ingat banget itu ada atribusi atau atribusi sosial, di mana atribusi sosial ini adalah memahami alasan-alasan di balik perilaku orang lain, kenapa sih mereka bertingkah seperti itu gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita nggak baca buku ini ya, kalau kita nggak baca buku ini, misalnya kita lihat ada orang nih ya, sekolah gitu kan ya, di sekolah ini guru melihat siswa gitu ya, kok ini anak jalannya buru-buru banget ya, anaknya kasar ya, terus kayak cenderung gampang mudah tersulut emosi gitu kan ya. Nah padahal kalau misalnya kita baca di buku ini persepsi sosial atau atribusi sosialnya, kenapa sih anak itu berperilaku seperti itu, di sini dijelaskan sama si Baron and Birney ini gitu. Jadi alasan dibalik seorang anak atau seseorang itu berperilaku seperti itu, oh ternyata seperti ini ya penyebabnya. Jadi bukan karena kita ngelihat itu anak kasar, terus temperamen, gampang tersinggung, terus kita langsung mempersepsikan bahwa anak itu nih temperamen, oh anak ini agresif. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu guys, gitu kan. Tapi kita bisa memahami penyebab dibalik kenapa sih anak itu melakukan hal seperti itu, kenapa sih anak itu kok mudah terserang mudah emosional gitu kan, atau emosinya labil gitu kan. Nah melalui teori atribusi sosial yang dijelaskan sama Baron and Birney ini kita bisa memahami itu. Jadi keren banget guys buku ini. Si Baron dan Birney juga menjelaskan tentang petunjuk nonverbal dalam pengecohan. Jadi ekspresi mikro gitu kan ya, mikro expression gitu kan. Kalau mungkin kita nonton di TV nih ada pakar micro expression gitu kan, melihat seorang ahli yang expert dalam membaca ekspresi wajah gitu. Oh ini wajah orang yang berbohong gitu kan, ini wajah orang yang suka berpura-pura, atau wajah orang yang lagi sedih atau yang menyembunyikan sesuatu dan sebagainya. Ini bisa dilihat di Baron and Birney juga menjelaskan di sini guys gitu. Jadi kalau kalian pengen baca lebih lanjut nih di bab 2 gitu. Kemudian jadi di bab ketiga ini si Baron and Birney ini menjelaskan tentang kognisi sosial. Kognisi sosial ini berpikir mengenai dunia sosial. Apa aja sih yang dijelaskan sama si Baron? Ya, jadi kognisi sosial ini adalah tata cara di mana kita menginterpretasi atau menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Gitu. Jadi kita nginget, kita menginterpretasi, oh ini begini gitu kan, tentang dunia sosial ya. Dijelaskan juga di sini ada gambarnya guys. Jadi menariknya tuh bukunya psikologi sosial si Baron and Birney ini ada contohnya nih. Jadi ada buku ada gambarnya, ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya ya.
Nah, di sini kognisi sosialnya berpikir mengenai orang lain. Dijelaskan bahwa seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di sebelah ini, berpikir mengenai orang lain adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karakter dalam gambar tersebut bertolak belakang pada kebanyakan orang. Pemikiran tentang orang lain sangat dipengaruhi oleh emosi atau perasaan. Nah, nih warning nih guys. Pemikiran tentang orang lain sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Artinya di sini ada subjektivitas ya guys ya. Tapi di kognisi sosial atau berpikir tentang orang lain atau informasi yang kita dapatkan dari dunia sosial itu tergantung dari emosi dan perasaan. Jadi mungkin bisa dicontohkan kayak gini ya. Kalau kita udah misalnya kita udah emosi atau kita udah memiliki emosi negatif nih sama seseorang gitu kan, atau sama lingkungan, otomatis apa yang kita pikirkan tentang lingkungan tersebut atau orang tersebut juga akan memunculkan pemikiran yang negatif pula gitu. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Ini dijelaskan banget guys gitu. Nah kemudian lanjut ya, di bab keempat tentang sikap mengevaluasi dunia sosial. Tadi kan tentang kognisi sosial nih. Nah yang keempat ini mengevaluasi tentang dunia sosialnya. Jadi setelah kita menginterpretasi, setelah kita mendapatkan informasi, menganalisis informasi tentang dunia sosial, tentunya kita butuh banget evaluasi. Benar nggak sih apa yang udah kita interpretasikan? Benar nggak sih apa yang udah kita analisa tentang dunia sosial ini? Nah ini dijelaskan oleh si Baron and Burney gitu ya. Di sini dijelaskan ada teori proses pembelajaran sosial, classical conditioning ya, atau pembelajaran berdasarkan asosiasi. Kemudian juga dijelaskan tentang instrumental conditioning, belajar untuk mempertahankan pandangan, dan pembelajaran melalui observasi. Jadi ada 3 dijelaskan banget di sini ya. Terus kayak di sini juga dijelaskan ya sama Baron and Burney ini alasan dasar mengapa kita membentuk sikap sih gitu kan. Terus apa aja sih? Yang pertama dari usaha yang kita lakukan dalam memahami dunia sosial. Jadi kayak melalui knowledge function atau fungsi pengetahuan dijelaskan ya. Terus ada ekspresi diri atau self expression gitu kan, atau self expression ini juga bisa dikatakan hampir sama dengan self identity atau identitas diri ya. Ada juga fungsi self esteem. Kemudian yang keempat ada mempertahankan ego atau ego defensive function ya. Ini menurut Katz 1960 dijelaskan secara detail oleh si Baron and Burney gitu. Kalau aku jelasin lebih terinci mungkin nggak akan sanggup ya untuk satu video ini kelar gitu kan. Tapi aku jelaskan inti-intinya aja. Yang terakhir ada motivasi impresi atau impression motivation function. Saking aku dulu kurang kerjaan ya, jadi kayak ditulis-tulisin gitu nih buku, jadi dia baca gitu kan, distabiloin udah pasti. Terus tapi ditulis-tulisin, ini tulisan zaman dulu guys, zaman S1 dulu masih ada. Bab yang kelima ya, atau identitas sosial, self and gender ya. Di sini si Baron and Burney ini menjelaskan tentang identitas sosial nih. Ya tuh, ini juga banyak di tulisan aku, coret-coretan gitu, dengerin penjelasan dosen gitu, terus ditulis-tulis gitu. Itu hobi dulu ya. Jadi identitas sosial ini dijelasin juga ada beberapa dimensi, ada konsep self atau konsep diri ya. Skema dasarnya dijelasin sama Baron and Burney ini di sini ya. Konsep dasar dari skema dasar dari konsep diri ya. Kayak kesadaran diri, subjective self awareness atau objective self awareness ya. Jadi bedanya nih ada 2. Yang menarik dari konsep diri itu ada 2 di sini dijelaskan sama Baron and Burney ini, bahwa subjective self awareness ini melibatkan kemampuan organisme untuk membedakan dirinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Sedangkan kalau objective self awareness ini kapasitas organisme untuk menjadi objek perhatian dirinya gitu. Jadi menyadari keadaan pikirannya sendiri gitu, dan mengetahui bahwa ia tahu, mengingat bahwa ia ingat gitu. Ini kalau objective self awareness. Tapi kalau yang subjective self awareness ini lebih kepada melibatkan kemampuan untuk membandingkan
dengan lingkungan fisik dan sosial. Aduh, saya begini, lingkungan saya begini gitu. Jadi kayak ada perbandingan. Tapi kalau objektif, ya udah dia sadar saya begini, saya ingat begini gitu. Bab keenam itu tentang prasangka. Nah, yang sering berprasangka nih sama orang lain, prasangka, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya seperti apa. Jadi ada prasangka sosial. Ya di sini dijelasin nih prasangka tuh sampai terus. Nggak guys? Ya. Prasangka, stereotipnya gimana, diskriminatifnya gimana, pokoknya reaksi. Jadi prasangka itu adalah sikap negatif terhadap anggota dari kelompok sosial tertentu gitu. Kita prasangka, aduh jangan-jangan orang itu ngomongin saya nih gitu kan, atau mungkin kelompok ini ngomongin saya nih bla bla bla, padahal belum tentu ya guys gitu kan. Pokoknya ini dijelasin kayak tipe-tipe prasangkanya, terus sikap-sikap nya seperti apa gitu. Dan yang terakhir ini ada bab terakhir itu ada tentang ketertarikan atau interpersonal sama intrapersonal. Interpersonal ini adalah bagaimana kemampuan individu memahami orang lain gitu kan ya, memahami lingkungannya gitu, bertemu, menyukai, menjadi kenal, jadi teman, sohib, bestie gitu kan. Kan sekarang gitu ya zamannya bestie gitu ya. Nah dijelasin nih kayak emosi tidak langsung, jelasin kayak aku suka banget nih sama diagram ini, bagan ini. Jadi di sini dijelasin nih kondisi stimulus, respon emosional, respon ketertarikan. Jadi stimulus yang dibangkitkan misal afek nih, kayak kita senang atau emosi positif atau negatif bla 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 gitu kan. Nah responnya apa, evaluasinya, oh saya suka nih sama ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak stimulusnya dari awal udah yang aduh menjengkelkan gitu kan, ya udah respon emosionalnya mungkin perasaan negatif gitu kan. Terus respon ketertarikannya ya aduh baru kenal aja mungkin udah no way gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi menurut aku dari apa yang aku baca dan aku pernah pelajari di buku Psikologi Sosial Jilid 1 dari Robert A. Baron dan Don Byrne gitu ya, ini tuh bener-bener dia pakai bahasa yang bener-bener gampang buat diterjemahin. Jadi ini terjemahan sih sebenarnya ya, ini edisi penerjemahan Indonesianya. Kalau yang aslinya sih sebenarnya bahasa Inggris, tapi menurut aku untuk ukuran buku terjemahan Indonesia udah banget buat dicerna, buat dipahami, apalagi khususnya kayak waktu dulu aku masih kuliah S1 gitu kan. Dan bahkan setelah lulus S1 pun mungkin aku kayak kalau misalnya ngambil contoh kasus atau misalnya kayak ketemu penerapan psikologi sosial gitu kan pas udah masuk ke dunia kerja gitu kan, aku kadang suka baca-baca juga tentang persepsi sosial, tentang kognisi sosial dan lain-lain gitu. Jadi ini menarik banget guys, kalau kalian pengen beli, aku nggak di endorse gitu kan, tapi karena aku suka jadi aku review aja bukunya gitu kan. Aku dulu beli di Salemba, kalau nggak salah harganya udah lupa juga sih guys, kalian bisa searching aja kayak gini nih ya. Gitu. Oke guys, mungkin book review edisi kali ini aku udahin dulu ya guys. Nanti di video selanjutnya aku akan bikin book review edisi yang keduanya nih, ada Psikologi Sosial Jilid 2. Kalau yang tadi Jilid 1, Jilid 2 nya beda lagi nanti pembahasannya, tapi tentang seputar psikologi sosial dan lain-lainnya, dengan fenomena yang dijelaskan, diilustrasikan melalui penjelasan yang menurut aku mudah banget buat dipahami gitu. Kalau gitu mungkin sekian dari saya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.